Tafadhal Ustaz. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan nikmat sehat, nikmat sempat. Dengan kesehatan kita bisa mengadakan kajian, dengan kesempatan kita bisa meluangkan waktu untuk kembali belajar bersama-sama hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah hari ini kita akan membahas hadis yang nomor ke-40. Artinya sebentar lagi kita akan menyelesaikan satu kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab hadis Al-Arba'in ini memiliki 42 hadis. Kita sudah hadis ke-40, berarti 2 hadis lagi atau 2 pertemuan lagi, satu kitab insya Allah sudah kita rampungkan. Nanti kita akan berkoordinasi dengan Korda dan Korwil bagaimana kita melanjutkan kajian hadis ini. Insya Allah. Baik teman-teman, kita bacakan naskah hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Di sini teman-teman kita perhatikan dalam naskah hadis ini disebutkan anhuma, berarti 2 orang. Padahal nama sahabatnya 1, yaitu Ibnu Umar. Kemarin kita pernah bahas kenapa disebutkan dengan dhamir huma, bukan radhiyallahu anhu. Karena untuk memuliakan bapak dari Ibnu Umar tadi. Ibnu Umar namanya Abdullah bin Umar. Anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ketika kita menyebutkan Ibnu Umar, berarti kita juga mengingat bapaknya, Umar bin Khattab. Karena sama-sama antara anak dan bapak ini sahabat, maka disebutkan radhiyallahu anhuma. Berarti 2 orang sahabatnya. Siapa 2 orang itu? Adalah Umar, Abdullah bin Umar dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ketika kita menyebutkan Umar bin Khattab, tidak disebutkan radhiyallahu anhuma. Kenapa? Karena ayah dari Umar bin Khattab atau ayah dari para sahabat yang tidak masuk Islam atau meninggal sebelum diutusnya Rasulullah SAW tidak disebut dengan seorang sahabat. Dari lafaz an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqal. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundak dari Ibnu Umar, anaknya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau orang yang sedang mengembara. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, kemudian Ibnu Umar berkata, jika kamu berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari.
Dan jika kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Gunakanlah kesehatanmu untuk sakitmu dan kehidupanmu untuk kematianmu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Teman-teman, di sini kita akan mempelajari bagaimana indahnya perilaku Rasulullah SAW terhadap para sahabat. Ibnu Umar adalah sahabat sigharus sahabat yang paling muda. Beliau suatu ketika menawarkan diri, ingin ikut perang Uhud. Nah, waktu itu usianya masih sangat belia, 14 tahun. Kata Rasulullah, kamu tidak boleh ikut. Kemudian setahun setelahnya, terjadi perang Khandaq. Kemudian umur 15 tahun, beliau mengajukan diri kepada Rasulullah, barulah ketika itu diizinkan untuk ikut perang bersama Rasulullah SAW. Meninggal pada tahun 73 Hijriah. Rasulullah SAW menyebutkan akhadha Rasulullah SAW bimankibayya, berarti Rasulullah memegang pundaknya. Hadis ini mengajarkan bahwa seorang guru Rasulullah SAW terhadap muridnya harus ada kedekatan emosional. Bukan hanya kedekatan batin, tapi ternyata juga Rasulullah mengajarkan kedekatan fisik. Artinya harus bertemu. Ketika bertemu, akhadha Rasulullah SAW bimankibayya. Ternyata Rasulullah tidak menjaga jarak dengan para sahabat. Beliau sangat dekat. Kemudian memegang pundak dari Ibnu Umar. Artinya ada kontak fisik antara guru dengan murid. Maka ketika kita berguru, kita tidak boleh jauh dari guru kita. Sebisa mungkin kita mendekat, kalau bisa kita ada kontak fisik. Selain juga dianjurkan untuk kontak batin. Faqala, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Wahai Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing atau orang yang sedang mengembara. Di sini kita akan bahas, pertama adalah lafaz dunia. Jadilah engkau di dunia. Rasulullah fokus pada pembahasan dunia. Kenapa disebutkan dunia dengan kata ad-dunya? Dunia berasal dari kata dana yadnu, artinya dekat. Kenapa dekat, Ustaz? Kata Rasulullah SAW, bu'ithu was-sa'atu kahataini wa syara bis-sababa wal wusta. Kata Rasulullah, saya diutus sedangkan kiamat, antara aku dengan diutusnya kiamat berjarak seperti ini. Kemudian beliau menunjukkan kedua tangannya dari telunjuk dan dari tengah. Artinya sangat dekat. Kok bisa sangat dekat, Ustaz? Padahal Rasulullah SAW sudah diutus 14 abad yang lalu. Artinya lebih dari 1400 tahun. Kok bisa dikatakan dekat seperti ini? Sedangkan jaraknya 1400 tahun. Maka kita kembalikan sabda Rasulullah SAW terhadap Al-Quran yang kita pelajari. Kata Allah, wa yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Benar, Rasulullah itu diutus sudah 14 abad. Tapi belum juga terjadi kiamat. Mana yang disebutkan dekat? Kata Allah, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Berarti kalau Rasulullah SAW sudah diutus 1400 tahun lebih, di akhirat Pak, 1400 tahun hanya sekitar 1,5 hari saja, bahkan tidak sampai. Jadi kalau umur dunia ini 2000 tahun, berarti umur dunia ini dibandingkan dengan akhirat hanya 2 hari Pak. Bayangkan, karena 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau kita berusia 60 tahun, berarti di akhirat Pak, kita hanya hidup sekitar 1,5 jam saja. Inilah kenapa Rasulullah SAW selalu mewanti-wanti umatnya untuk berhati-hati terhadap kehidupan dunia. Karena sangat singkat Pak. Bayangkan, 60 tahun di dunia dibandingkan akhirat hanya 1,5 jam. Jadi jangan sampai kehidupan yang 1,5 jam ini kemudian ditukar dengan kehidupan akhirat yang abadi, kemudian kita melalaikan akhirat kita dan kita mengutamakan dunia yang
hanya 1,5 jam. Orang yang berkin menukar kehidupan yang 1,5 jam dengan kehidupan yang abadi berabad-abad. Bahkan kata Allah, khalidina fiha, kalian akan tinggal kekal selamanya. Yang masuk surga akan kekal, yang masuk neraka, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah juga akan kekal di neraka. Jadi teman-teman, dunia ini sangat singkat. Maka disebut dengan ad-dunya, karena kedekatannya antara dunia dan terjadinya hari kiamat. Ka'annaka gharibun, seperti orang asing, kata Rasulullah. Jadi kalau kita dunia kayak orang asing. Orang asing seperti apa, Ustaz? Orang asing kita di Indonesia sebagai pribumi. Kita ke luar negeri, ke Singapura, ke Thailand, ke Eropa, Amerika dan sebagainya sebagai orang asing. Kita bukan pribumi kalau di negeri orang. Nah, begitu juga kata Rasulullah, kita hidup di dunia ini bukan sebagai pribumi. Kalau orang asing, dia hanya membawa bekal, melihat ada gedung yang mewah, kemudian ada mobil-mobil yang bagus, mereka tidak takut, Pak. Tidak juga takjub. Kenapa? Di situ mereka hanya orang asing. Tidak mungkin ketika kita bepergian, kita selamanya tinggal di situ. Dunia ini adalah terminal menuju kepada kehidupan kita yang abadi. Tidak ada orang yang betah tinggal di terminal. Bahkan semewah apapun terminalnya, semewah apapun bandaranya, tempat itu hanyalah untuk transit. Hanya sebentar saja. Kata Rasulullah, kehidupan orang mukmin itu adalah di akhirat. Sedangkan kehidupan orang kafir tidak beriman kepada Allah di dunia. Kenapa Ustadz orang-orang kafir tidak beriman kepada Allah? Diberikan harta, kekayaan, kekuasaan yang sangat banyak. Sedangkan banyak juga orang muslim sudah beriman kepada Allah, mengikuti ajaran Rasulullah, tapi hartanya sedikit. Nah, teman-teman jangan terkecoh. Dunia diberikan oleh Allah kepada orang kafir dan orang muslim. Kenapa Ustaz? Kan kafir gak menyembah Allah. Inilah maha adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berusaha dikasih. Orang yang bekerja dapat gaji. Orang yang berdagang dapat untung. Baik kafir ataupun muslim. Dua-duanya disamakan oleh Allah sebagai bukti Allah maha adil dan memberikan rezeki pada semua hambanya. Siapa hamba Allah? Orang kafir dan orang yang muslim. Dua-duanya disamakan oleh Allah dalam urusan dunia. Bahkan kata Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang beriman dan surganya orang-orang kafir. Kenapa dibilang surga, Ustaz? Karena orang kafir bebas di dunia. Mau minum khamar, silahkan. Mau berjudi, monggo. Mau berzina, dibuka. Bebas mereka nikmatin semua yang ada di dunia ini. Bahkan uangnya dikasih banyak oleh Allah. Tapi di akhirat, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa dari pekerjaan mereka di dunia. Meskipun mereka sedekah banyak, meskipun mereka dermawan, meskipun mereka sudah memberikan harta untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Tapi kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kalian syirik, menyebutkan Allah, tidak menyembah Allah, maka semua amal ibadah kalian, orang-orang kafir yang banyak sedekah di dunia, banyak membantu orang tidak mampu di dunia, maka nanti di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Maka dunia ini memang tidak enak untuk orang-orang mukmin. Ad-dunya darul amal walaysa darul jaza. Dunia ini, Pak, adalah ladang kita untuk beramal, bukan untuk memetik hasil tanaman kita. Kapan Ustaz kita akan beristirahat dari kelelahan dunia ini? Nanti di akhirat, Pak. Kata Rasulullah SAW, isbiru hatta talqauni indil haud. Sabarlah kalian terhadap dunia ini sampai nanti kalian bertemu aku di telagaku. Telaga Al-Kautsar, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang minum dari telaga Kautsar ini, dia tidak akan pernah haus selamanya. Nah, kata Rasulullah, sabarlah kalian di dunia sampai bertemu aku nanti di akhirat.
Semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Telaga Al-Kautsar nanti. Insyaallah. Amin. Karena gharibun, orang asing au abiru sabil, atau orang yang sedang mengembara. Bagaimana orang yang sedang mengembara, orang yang dalam perjalanan, orang yang melakukan safar, apa yang mereka bawa? Hanya bekal secukupnya, Pak. Bawa tas ransel, bawa koper. Apa yang mereka butuhkan dibawa sebutuhnya. Apa yang mereka perlukan dibawa seadanya. Itu kehidupan kita di dunia sebagai orang yang mukmin. Maka ketika ditampakkan orang yang kafir, tidak beriman kepada Allah, memiliki rumah yang megah, memiliki mobil yang mewah, kata Allah, jangan kaget. Mereka memang dikasih oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 26, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Jangan kalian terpesona melihat harta-harta yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Banyak hartanya, Pak. Rumahnya megah, mobilnya mewah, tantang beteng-teng ke barat ke timur, pamer kekayaan, punya kekuasaan di dunia. Memang Allah kasih mereka di dunia. Tapi di akhirat, Pak, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa minha kafiran syurbatama." Kalau seandainya nilai dunia itu di sisi Allah setara dengan sebelah sayap ekor nyamuk, bayangkan. Sebelah sayap ekornya, bukan dua sayapnya, sebelah saja. 2 ekor nyamuk, apa sih artinya nyamuk? Itu bukan nyamuknya, kata Rasulullah SAW. Sebelah sayapnya. Sebelah sayap ini, Pak, kata Rasulullah SAW, tidaklah lebih baik nilainya daripada seluruh dunia dan isinya di sisi Allah. Maka orang kafir dikasih, Pak. Seperti Allah cuma mengasih sebelah sayap seekor nyamuk. Dikasih, nggak ada harganya. Kalaupun dikasih, cuma sebentar. Kok sebentar, Ustaz? Kan hidup mereka lama. Ingat ayat tadi. Wa yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kita hidup insya Allah, Pak, ketika ditakdirkan masuk ke dalam surga, berabad-abad. Bayangkan kalau satu harinya saja setara dengan 1000 tahun. Kalau kita hidup satu abad, berapa lama kita menikmati kenikmatan yang Allah berikan kepada kita kelak, insya Allah. Jadi teman-teman jangan kaget ketika ada orang kafir diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji mereka. Kemudian dunia ini disebutkan dalam Al-Qur'an dengan ayat yang sangat banyak. Tapi tidak pernah dunia disebutkan dengan pujian. Semua yang Allah sebutkan tentang dunia adalah tentang kehinaan. Allah memberikan dunia kepada orang yang dicintai, tapi Allah juga memberikan dunia kepada orang yang tidak dicintai. Ada orang kafir yang kaya, ada juga orang muslim yang kaya. Dunia bukan ukuran kesuksesan, Pak, menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena kesuksesan menurut Allah adalah ketakwaan. Semakin tinggi takwanya, semakin sukses orang tersebut. Kalau dunia adalah barometer kecintaan Allah kepada hambanya, maka Qarun adalah hamba yang paling dicintai karena hartanya paling banyak. Kalau kekuasaan adalah barometer kecintaan Allah kepada hambanya, maka Fir'aun adalah hamba yang paling dicintai karena Fir'aun memiliki kekuasaan yang sangat luas. Tapi kata Rasulullah SAW, ketika Allah mencintai hambanya, maka barometernya adalah ujian. Semakin banyak ujian yang Allah berikan kepada hambanya, semakin dicintai hamba tersebut. Nah, maka teman-teman kita pelajari banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang dunia ini. Kata Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua kenikmatan dunia hanyalah kesenangan berat. Semua yang Allah berikan di dunia hanya kesenangan yang menipu. Maka teman-teman jangan silau dengan kehidupan dunia yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, di sini Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk tidak terlalu melekat dengan dunia. Kata ulama, az-zuhdu adam ta'alluq bid dunya. Zuhud itu ketika seseorang dengan dunianya tidak lengket, Pak. Nah, kita diajarkan menghilangkan kemelekatan. Hadis ini Rasulullah SAW juga mengatakan, jangan kita terlalu melengket dengan dunia. Kalau kita lengket dengan dunia, Pak, kemudian dunianya hilang, iman kita goyang. Kalau dunia tidak melengket dengan kita, dunia kita hilang, iman kita tetap. Jadi orang-orang yang masih melengket dengan dunia, kalau dunianya diambil oleh Allah, oh imannya goyang. Bahkan banyak sekali orang yang menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa saya? Kenapa diambil? Lupa dengan hadis Rasulullah SAW. Kata baginda yang mulia, Inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma wal tasbir wal tahtasib. Sungguhnya apa yang Allah berikan kepadamu adalah milik Allah. Dan sesungguhnya apa yang Allah ambil dari hidupmu adalah memang milik Allah juga. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Dan semua yang Allah berikan kepada kita punya batas waktu. Uang punya batas waktu. Kalau giliran habis, habis. Maka jangan melekat dengan uang. Karena kalau ada seorang mukmin melekat dengan uang, hilang uangnya, hilang imannya. Seorang muslim ketika melekat dengan harta, diambil hartanya oleh Allah, hilang keislamannya. Maka banyak sekali kita jumpai orang-orang yang menukarkan keislamannya, menukarkan agamanya hanya dengan uang. Karena agamanya melekat dengan uang. Begitu agamanya diambil oleh Allah, hilang juga. Uangnya diambil, hilang juga agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita diajarkan agar tidak terlalu melekat dengan dunia. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf masuk ke sebuah masjid. Beliau berkata, ketika saya masuk masjid, kata Abdurrahman bin Auf, saya tinggalkan sendal saya beserta semua harta-harta saya. Artinya yang masuk ke dalam masjid hanya Abdurrahman bin Auf sebagai seorang hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti banyakkan orang. Begitu masuk ke dalam masjid, masih dibawa hartanya, Pak. Akhirnya yang kaya masih merasa kaya, yang pejabat masih punya kekuasaan. Padahal yang memberikan kekayaan itu adalah zat yang memiliki rumah ibadah. Baitullah, rumah Allah, disitulah Allah, Pak. Maka ketika kita masuk ke rumah Allah, masuk ke dalam masjid, tinggalkan semua yang bukan milik kita. Apa yang milik kita? Tidak ada. Semuanya milik Allah. Dan ketika Allah mau mengambil, selesai semua urusan dunia kita. Maka di sini Rasulullah SAW mengajarkan kalimatnya sederhana, seperti orang asing atau seperti orang yang sedang perjalanan. Kata Rasulullah SAW, Mali wa mad dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Apa hubunganku dengan dunia, kata Nabi? Aku dengan dunia hanya seperti seseorang pengembara, seorang pengendara, seorang musafir yang berteduh di bawah pohon, kemudian hilang rasa capeknya, kemudian dia berangkat pergi meninggalkan pohon tersebut. Seperti itu, Pak. Jadi dunia tempat kita meninggal, bukan tempat tinggal kita. Maka semua yang mungkin tidak enak kita rasakan, harus kita sabari. Mungkin banyak hal terjadi yang di luar keinginan kita, harus kita terima. Karena itulah Allah hadirkan banyak hal dalam kehidupan kita untuk menguji keimanan kita. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 27. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Kalau seandainya Allah bentangkan dunia untuk semua umatnya, labaghaw fil ard, maka orang-orang yang kaya raya itu akan melampaui batas. Itulah kenapa Allah menghadirkan orang miskin, kemudian Allah menghadirkan orang kaya. Sebagian ditinggikan derajatnya, sebagian direndahkan derajatnya. Sebagian banyak hartanya, sebagian hanya cukup sebagai pembantu saja. Agar apa? Kata ulama, agar terjalin
ekosistem yang stabil di dunia ini. Kalau semua Allah jadikan kaya, siapa yang mau menanam padi, Pak? Kalau semua pengusaha sukses, siapa yang mau jadi karyawan? Maka keberagaman yang Allah ciptakan ini adalah kepastian. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang susah, ada yang senang. Kadang kita untung, kadang kita rugi. Kadang iman kita naik, kadang kita bermaksiat. Nah, semua keberagaman itu sudah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perbedaan yang ada di antara kita. Ada yang bermadzhab Syafi'i, ada yang Hambali, ada yang Maliki, ada yang Hanafi. Semua itu adalah keberagaman yang Allah hadirkan. Karena tidak mungkin semua orang akan menganut mazhab yang sama. Perbedaan adalah keniscayaan dan perbedaan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita saling menghormati, saling toleransi. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum." Suatu ketika Rasulullah melewati sebuah pasar. Di depan pasar ada bangkai anak kambing yang sebelah kupingnya hilang. Cacat, anak kambing ini cacat, kemudian mati jadi bangkai. Kata Rasulullah, adakah yang mau membeli bangkai anak kambing ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalaupun anak kambing itu hidup, kami tidak mau membeli karena cacat, sebelah kupingnya nggak ada. Apalagi mati. Kemudian Rasulullah SAW, demi Allah, sesungguhnya nilai dunia di sisi Allah lebih hina daripada bangkai anak kambing yang cacat ini. Bayangkan teman-teman. Nilai dunia dan seluruh isinya di sisi Allah tidak lebih mulia daripada bangkai anak kambing yang cacat. Artinya apa, Ustaz? Apakah kita tidak boleh jadi orang kaya? Apakah kita tidak boleh bekerja? Bukan seperti itu. Banyak para sahabat yang kaya. Abu Bakar adalah pedagang yang kaya. Umar bin Khattab adalah pedagang yang kaya. Utsman bin Affan adalah khalifah yang ketiga yang memiliki kekayaan yang sampai sekarang masih ada. Bahkan kalau kita ke Madinah, ada sebuah hotel di belakang Hotel Muqaddam, di sebelah kanan, di situ dibangun hotel atas nama Utsman bin Affan. Jadi asetnya Utsman bin Affan sejak 14 abad yang lalu sampai sekarang masih ada. Dan ini dijaga oleh pemerintah Saudi Arabia. Utsman bin Affan orang kaya. Sa'ad Ar-Rabi orang kaya. Abdurrahman bin Auf orang kaya. Para sahabat banyak yang kaya, Pak. Tapi kekayaan mereka tidak mereka jadikan prioritas. Ada orang dikasih sedikit saja, sudah pamer, Pak. Mobil baru harga 1 miliar, udah petantang, tenteng, ke barat, ke timur, disapa, nggak nyapa. Inilah kalau dunia melekat dengan dirinya. Maka nilai kita, teman-teman, di sisi Allah, bukan dengan dunia yang sudah diberikan Allah kepada kita. Kita di sisi Allah, bukan dinilai dengan luasnya rumah kita. Bukan dengan mewahnya mobil kita. Bukan dengan itu. Tapi, kata Rasulullah, nilai seorang hamba di sisi Allah dengan tidak adanya semua yang Allah berikan kecuali ketakwaan. Kita bisa evaluasi, Pak. Kalau seandainya misal rumah kita nggak ada, mobil nggak ada, uang nggak ada, jabatan nggak ada, semua yang Allah titipkan diambil. Maka dalam kondisi seperti ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala hanya ketakwaan. Orang yang bertakwa tidak ada mobil, tetap dia di sisi Allah mulia. Orang yang bertakwa tidak ada rumah, tetap di sisi Allah memiliki derajat yang tinggi. Maka derajat tinggi ketakwaan adalah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan banyaknya harta. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Fa innallaha ta'ala daraba ma yakhruju min ibni Adam mathalan lid-dunya." Suatu ketika ada seorang sahabat ditanya oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Apa yang kamu makan?" Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, yang saya makan daging dan susu." Kemudian Nabi bertanya lagi, "Kemudian susu dan daging yang kamu makan itu ketika sudah masuk perut, jadi apa?" Kata sahabat tadi,
Yasiru ila ma qad alimta. Kamu tahu ya Rasulullah, kalau sudah masuk perut, kemudian keluar dari belakang, kamu tahu jadi apa? Pasti jadi kotoran. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, Allah mencontohkan bahwa nilai dunia di sisi Allah seperti itu. Seperti kotoran manusia. Jadi dunia yang kita cari siang malam, 24 jam bekerja, 7 hari dalam seminggu, 12 bulan dalam 1 tahun, bekerja mengumpulkan dunia. Ternyata di sisi Allah gak ada harganya. Kalau dunia yang kita dapatkan tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman yang diberikan dunia yang banyak oleh Allah, diberikan kekuasaan yang tinggi oleh Allah, simpanlah dunia kita di langit. Jangan dihabiskan dunia. Agar ketika jasad kita berada di bawah tanah, yang di langit masih mencurahkan rahmatnya. Pahalanya terus berjalan meskipun kita sudah tidak ada. Kita sudah mati. Kata Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatun jariyatun, aw ilmun yuntafa'u bihi, aw waladun shalihun yad'u lahu." Kalau kita sudah mati, Pak, semua terputus amal ibadah kita kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah, Pak. Ini disebutkan pertama oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena Allah menitipkan hartanya. Maka harta yang dititipkan oleh Allah jangan dihabiskan. Semakin cinta kita terhadap harta kita, maka seorang mukmin tidak dihabiskan, disimpan. Ini orang mukmin kalau cerdas. Sama halnya dalam urusan dunia. Orang kalau mentalnya miskin, begitu dikasih uang banyak, habis, Pak. Beli ini, beli itu. Kemudian dihabiskan untuk jalan-jalan, habis semua. Begitu habis, dia baru kok sudah habis ya. Maka seseorang yang memiliki mental yang miskin, sebesar apapun uang yang kita berikan kepada dia akan habis. Tapi orang yang memiliki mental yang kaya, berapapun harta yang kita titipkan, insya Allah akan tersisa. Karena digunakan untuk berusaha, kemudian dengan usaha itu dia mendapatkan hasil. Begitu juga dengan orang yang beriman kepada Allah. Begitu diberikan nikmat oleh Allah berupa harta di dunia, tidak dihabiskan di dunia. Karena dia cinta terhadap hambanya, Allah berikan sebagian harta. Begitu harta itu sampai kepada hambanya, dengan hamba ini berinfaklah dia, bersedekahlah dia, dengan sedekahnya, dengan infaknya, ternyata Allah masih menjaga harta kita sampai ketika kita sudah mati. Maka teman-teman yang dititipkan harta oleh Allah, titipkan kembali harta itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum isba'ahu fi hadhihi al-yam falyanzur bima yarji." Suatu ketika Rasulullah SAW mencontohkan perumpamaan dunia itu. Bagaimana Rasulullah SAW membuat perumpamaan kehidupan dunia dengan akhirat. Kata Rasulullah, sesungguhnya kehidupan dunia sekarang hanya seperti seseorang kalian mencelupkan jarinya. Ini katakanlah ini lautan, Pak. Ini gelas. Mencelupkan jarinya di lautan. Kemudian air yang menetes ini, Pak. Yang menetes ini adalah dunia. Bayangkan. Sisanya itu adalah kehidupan akhirat. Yang menetes ini, Pak, adalah kehidupan dunia. Maka teman-teman yang diberikan dunia, jangan bangga. Karena yang diberikan oleh Allah hanya setetes, Pak. Dan teman-teman yang tidak diberikan harta yang banyak oleh Allah, juga jangan bersedih. Karena yang tidak kita dapatkan juga setetes. Jadi tujuan hidup kita bukan di dunia. Di akhirat kita akan menikmati semua amal ibadah kita yang pernah kita kerjakan. Teman-teman hanya fokus, oh Ustaz, kalau nggak dikasih, mungkin Allah nggak sayang. Bukan seperti itu, Pak. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi, "Inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil faqr, walau aghnaytuhu lakafar." Ada sebagian hambaku, kata Allah, kalau dikasih duit banyak, nggak bersyukur. Kalau dikasih harta yang banyak, nggak mau ibadah.
Maka orang yang punya mental seperti ini, imannya masih lemah, tidak diberikan harta, Pak. Saking sayangnya Allah kepada hamba itu, kalau dikasih harta, maksiatnya bertambah. Kalau dikasih harta, nggak mau sholat. Maka orang-orang yang seperti ini diambil kembali hartanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kaget ketika mungkin ada seseorang yang dulunya kaya, Pak. Rumahnya luas, mobilnya mewah. Kemudian tidak beribadah kepada Allah. Sholat 5 waktu ditinggalkan, sholat malam tidak pernah dikerjakan, sholat duha tidak pernah. Kemudian Allah ambil kembali harta yang sudah Allah titipkan. Kenapa? Kalau dikasih banyak, nggak bersyukur. Jadi Allah ambil kembali agar orang ini ingat bahwa Allah tidak menciptakan dia untuk hidup di dunia saja. Kemudian kata Rasulullah, wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil ghina walau afqartuhu lakafar. Tapi ada dari sebagian hambaku yang kalau dia tidak kaya, kalau dia miskin, dia nggak bisa beramal. Maka orang-orang yang punya mental seperti ini dikasih. Kalau hamba saya ini nggak kaya, dia nggak bisa bantu orang. Kalau hamba saya ini nggak kaya, dia nggak bisa bangun masjid. Kalau hamba saya ini nggak kaya, nggak bisa dia pergi haji, nggak bisa memberangkatkan karyawannya umroh. Maka orang yang punya mental seperti ini, kata Rasulullah, akan diberikan harta yang banyak. Nah, teman-teman, kita evaluasi. Mungkin sebagian dari kita ditahan rezekinya oleh Allah karena tidak memiliki niat yang baik. Kalau memiliki niat yang baik, ya Allah, kalau saya punya harta, akan saya berangkatkan umroh semua karyawan saya. Dikasih, Pak. Bahkan kata Rasulullah, kalaupun Allah belum ngasih harta itu, Allah sudah memberikan pahala ketika dia berniat untuk memberangkatkan umroh. Pahala umrohnya sudah dikasih. Ya Allah, kalau saya diberikan harta yang banyak, saya akan memberangkatkan haji kedua orang tua saya. Maka sebelum harta itu diberikan oleh Allah, sebelum orang tuanya diberangkatkan haji, saat itu juga ketika dia berniat diberikan pahala hajinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kata para ulama, lihusni niyatihi, karena dari bagusnya niat dia. Jadi teman-teman yang diberikan kekayaan, husnuzon kepada Allah, mungkin kekayaan ini adalah jalan dari Allah untuk masuk ke dalam surga. Maka kalau dibukakan pintu rezeki, maka sedekahlah yang banyak. Itu adalah jalan termudah dari Allah untuk masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah SAW, wa qul i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Bekerjalah kalian sebisa kalian, semaksimal kalian. Karena sesungguhnya semua dari kalian itu Allah mudahkan sesuai dengan jalannya masing-masing. Semua orang punya takdir. Ada orang yang cocok untuk jadi PNS, maka jadi PNS, jangan jadi pengusaha. Ada orang cocok jadi pengusaha, jangan jadi karyawan. Ada orang yang cocoknya berdagang, maka berbisnis. Ada orang yang introvert, dia hanya bisa di depan layar, Pak. Jangan disuruh ngomong. Kalau disuruh ngomong, gemeteran. Ada orang ekstrovert, dia cocoknya ngomong di depan. Kalau dia di belakang layar, ditaruh di kantor, dikunci di sebuah kamar, dia pusing. Nah, maka orang-orang yang seperti ini, semua Allah mudahkan jalannya sesuai dengan takdirnya masing-masing. Kemudian, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, Ibnu Umar berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris shabah." Kalau kalian berada di sebuah sore hari, ingin mengerjakan sebuah amalan, jangan tunggu besok. Ada uang masuk 10 miliar. Kemudian kan, besok aja nih saya sedekah. Jangan tunggu, karena besok belum tentu hidup. Besok belum tentu masih bisa untuk sedekah. Besok belum tentu niatnya kuat. Maka kata Ibnu Umar, idza amsayta, kalau sore mau beramal, mau sedekah, langsung tunaikan, Pak. Karena kita tidak tahu kita besok pagi masih hidup atau tidak. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau di pagi hari mau beribadah, mau beramal, mau sedekah, mau sholat duha, jangan ditunda. Kalau ditunda bisa saja nanti ada halangan yang Allah hadirkan. Fala tantaziril masa, jangan tunggu sore hari. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza
amsa al-abdu kalan min amali yadihi amsa maufuran. Ketika kita seorang hamba melewati sebuah sore dalam keadaan capek, letih karena kita bekerja mencari nafkah, maka keletihan, kecapean kita, kejenuhan kita dalam mencari nafkah itu dicatat sebagai ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khudh min sihhatika limaradika. Kata Ibnu Umar, dan ambillah dari sebagian sehat kamu untuk sakitmu. Nah, kita tidak stabil selamanya, Pak. Ada muda, ada tua, kadang kita sakit, kadang kita sehat, kadang kita ngantuk, kadang kita seger. Maka kata Ibnu Umar, kalau sehat, kerjakanlah apa-apa yang tidak bisa dikerjakan ketika sakit. Apa yang tidak bisa dikerjakan ketika sakit? Sholat malam. Sholat malam kalau orang sakit, Pak, nggak bisa. Bahkan sholat jamaah juga nggak bisa. Bahkan ketika dunia sakit seperti sekarang, dihadirkan penyakit, kita mau sholat Jumat pun, mau sholat jamaah pun nggak bisa. Maka sebelum datang masa-masa yang lebih sulit dari masa sekarang, perbanyaklah amal ibadah. Ustaz, sekarang sudah sulit. Belum, Pak. Belum ada apa-apanya masa sekarang ini dibandingkan yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dulu. Dulu para sahabat diboikot. Tidak boleh ada makanan masuk. Tidak boleh ada akses. Nah, kita seperti sekarang ini masih enak. Harus bersyukur kepada Allah. Memang ada virus. Tapi virus itu tidak mencegah kita untuk tadarus. Memang ada wabah penyakit. Tapi di rumah kita masih sehat. Memang pekerjaan Allah stop, Pak. Tapi rezeki Allah berikan kelancaran. Nah, semua yang Allah hadirkan kepada kita tidak sama sekali pun mengurangi jatah rezeki kita. Meskipun pekerjaan kita berkurang. Bisa saja ketika pandemi ini sudah selesai, semua jatah rezeki yang semua Allah tahan langsung diberikan saat itu, Pak. Memang 2 bulan, 3 bulan kita tidak bekerja. Begitu pandemi ini selesai, Pak, langsung semua proyek berjalan, rezeki yang tadinya tertahan langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Kata Ibnu Umar, dan persiapkan kehidupan kamu sebelum datang kematian kamu. Kata Rasulullah SAW, kematian itu datang secara tiba-tiba. Tidak ada ceritanya orang mau mati kemudian dikabarkan oleh malaikat, hai fulan, bulan depan kamu mati. Enggak, Pak. Kita bukan nabi, bukan rasul. Ketika nabi dan rasul sudah menemui ajalnya, dengan izin Allah diberitakan. Datang malaikat maut kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya diutus untuk mencabut nyawamu oleh Allah. Nah, Rasulullah seperti ini, boleh saja, Pak. Belum siap dan sebagainya, bisa memohon kepada Allah. Nabi dan Rasul punya keistimewaan. Kita boro-boro, Pak. Mau mati besok saja kita nggak tahu. Bahkan hari ini kita mati, ada sebagian dari kita yang mati hari ini kita nggak tahu. Karena dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kehidupan kita adalah persiapan untuk kematian kita. Hidup di dunia sementara, di akhirat selamanya. Jadi teman-teman yang diberikan kehidupan dunia, diberikan kekayaan di dunia, diberikan kekuasaan di dunia, adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kehidupan selanjutnya. Maka jangan habiskan modal kita di dunia. Ada 10 kehidupan lagi yang akan kita jalankan setelah kita meninggal di dunia. Ada kehidupan alam barzakh yang lebih besar daripada dunia. Dulu, ketika kita masih berada di dalam kandungan, Pak, hidup di alam janin, semua bayi dalam kandungan merasa bahwa kehidupan di janin itu sudah luas. Mereka sudah nikmat, nggak mau keluar. Begitu janin keluar dari rahim ibunya, melihat dunia, mereka berkata, ternyata kehidupan janin tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan dunia. Orang yang sudah meninggal, juga dulu sebelum meninggal berkata seperti itu. Dunia adalah kehidupan yang nikmat. Dunia adalah kehidupan yang luas. Begitu masuk ke alam barzakh, dia berkata ternyata dunia tidak ada apa-apanya.
Dari alam barzakh dia merasa alam barzakh alam yang paling luas, alam yang paling lama. Begitu nanti dibangkitkan di padang mahsyar, barulah mereka berkata, ya Allah, ternyata alam janin, alam dunia, alam barzakh tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Itulah kenapa Rasulullah SAW mengibaratkan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah seperti seseorang pengembara berteduh di bawah pohon, setelah letihnya hilang, kemudian dia meninggalkan pohon itu dan pergi. Nah, dunia yang kita tinggali, teman-teman, setelah itu ada alam barzakh, setelah itu ada padang mahsyar, setelah itu ada surga dan neraka. Setiap alam, kata para ulama, yang dialami oleh manusia tidaklah sebelumnya lebih besar daripada alam yang setelahnya. Janin lebih kecil daripada alam dunia. Dunia lebih kecil daripada alam barzakh. Alam barzakh lebih kecil daripada alam nanti di padang mahsyar. Padang mahsyar lebih kecil daripada kehidupan akhirat. Nah, kehidupan akhirat yang kekal abadi itu, itulah tujuan utama kita. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai prioritas hidupnya, akan Allah kayakan hatinya. Kalau hati kita kaya, Pak, alhamdulillah. Semua yang Allah hadirkan kepada kita sanggup kita syukuri. Karena hati kita yang kaya. Tapi kalau hatinya miskin, berapapun yang Allah berikan kepada kita tidak akan pernah cukup. Sudah punya mobil satu, pengen dua. Punya mobil dua, pengen yang lebih mewah. Punya rumah satu, pengen renovasi. Sudah renovasi, pengen beli rumah lagi. Sudah punya rumah dua, pengen nambah lagi. Itulah kalau Allah jadikan hatinya miskin. Tidak sanggup untuk bersyukur. Orang yang tidak sanggup untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dia adalah orang-orang yang tidak sempurna imannya. Kalau sempurna imannya, berarti dia bisa bersyukur. Orang yang bisa bersyukur, bisa berbagi, bisa sedekah, bisa infak. Kenapa orang berat untuk infak sedekah? Karena tidak mampu bersyukur. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, semua yang aku titipkan kepadamu engkau berikan kepada orang yang membutuhkan. Semua orang yang membutuhkan engkau bantu, maka kata Allah, la azidannakum, akan aku tambah. Dikasih 1 miliar, bantu orang. Dikasih 2 miliar, bantu orang. Setiap dikasih selalu membantu. Maka kata Allah, akan ditambahkan nikmat kita, insya Allah. Kemudian teman-teman, kita harus juga bijaksana menghadapi dunia ini. Banyak orang, mohon maaf, hanya terfokus kepada nikmat Allah yang terlihat oleh mata. Kalau barang itu sudah tidak ada, dia kecewa. Banyak orang yang hanya terfokus bahwa nikmat Allah itu hanya berupa materi. Kalau materinya sudah tidak tampak, dia merasa tidak diberikan nikmat. Ketika kita memfokuskan nikmat itu hanya pada benda, ketika benda itu tidak ada, tidak terlihat lagi oleh mata, tidak ada lagi di garasi, tidak ada lagi sertifikatnya, maka ketika itu kita akan kecewa. Karena kita hanya mengharapkan benda, kita tidak mengharapkan yang lain dari itu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak orang-orang, mohon maaf, dalam kondisi seperti ini stres, Pak. Kenapa stres? Karena fokusnya hanya apa-apa yang terlihat oleh mata. Mereka berkata, nikmat hanya apa yang terlihat oleh mata. Kalau di MTR diajarkan analogi, sesuatu yang tidak terlihat. Itulah sebenarnya yang lebih berharga daripada yang terlihat. Yang terlihat oleh mata, nilainya lebih kecil daripada yang tidak terlihat. Apa yang tidak terlihat, Ustaz? Yang Allah berikan dan tidak terlihat adalah iman, ketakwaan, kesabaran, keridhaan. Kita bisa menerima, itu tidak terlihat oleh mata. Keimanan dalam hati jauh lebih besar nilainya di hadapan Allah daripada mata dan semua tubuh kita yang Allah titipkan. Jauh lebih besar nilainya keimanan ini dari apa-apa yang terlihat oleh mata. Benda, mobil, rumah, aset, dan sebagainya tidak ada nilainya di sisi Allah. Maka teman-teman bersyukur
Karena nikmat yang diberikan Allah yang tidak kasat mata lebih banyak daripada nikmat yang Allah hadirkan ke dalam kehidupan kita yang bisa terlihat oleh mata. Fokuslah terhadap apa-apa yang tidak terlihat oleh mata. Maka ketika yang terlihat oleh mata sudah tidak bisa kita lihat lagi, kita tidak bersedih, Pak. Mobil hilang. Biasa saja. Karena yang diambil cuma mobilnya, bukan imannya. Rumah hilang. Biasa saja, Pak. Karena yang Allah ambil hanya rumahnya, bukan imannya. Bayangkan, kalau yang diambil adalah imannya, Pak. Tidak ada kita harapan hidup enak di akhirat nanti. Kalau harta yang diambil, di dunia mungkin bersedih. Di akhirat akan diganti. Bahkan sebelum kehidupan akhirat tiba, dunia itu sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang diambil hartanya, diambil kesehatannya, datang musibah dalam hidupnya, kemudian dia berdoa kepada Allah, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap apa-apa yang menimpaku, semua kehilangan yang aku alami. Maka kata Rasulullah, wa khlufni khairan minha, dan berikanlah ganti yang lebih baik dari apa yang telah engkau ambil, pasti akan Allah ganti. Jadi teman-teman, fokuslah kehidupan ini bukan di dunia, tapi di akhirat. Semua yang diberikan oleh Allah di dunia adalah amanah. Akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Siapa Imam Bukhari? Sedikit kita bahas. Imam Bukhari adalah muridnya Imam Al-Humaydi. Siapa Imam Al-Humaydi? Imam Al-Humaydi adalah muridnya Imam Syafi'i. Ketika Imam Bukhari ingin bertemu dengan Imam Al-Humaydi yang berada di Mekah, Imam Bukhari ada di mana? Imam Bukhari, Abu Ismail Al-Bukhari, tempatnya di Bukhara. Sekarang negaranya Uzbekistan. Jarak antara Bukhara, Uzbekistan dengan Mekah, kalau kita tempuh dalam waktu berjalan, kita berjalan kaki. Dulu ulama berjalan kaki. Maka membutuhkan waktu 75 hari untuk sampai dari Bukhara ke Mekah. Imam Bukhari ketika ingin mendapatkan belajar hadis dari Imam Al-Humaydi, Imam Bukhari berjalan dari Uzbekistan ke Mekah selama 75 hari. Jaraknya berapa kilo, Ustaz? Kurang lebih 4.500 kilo. Saking murid ini ingin berguru kepada Imam Al-Humaydi. Karena Imam Bukhari tidak sezaman dengan Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Al-Bukhari berguru kepada Imam Al-Humaydi. Imam Al-Humaydi berguru kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Malik berguru kepada Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru kepada Ibnu Umar. Hadis yang kita bahas hari ini. Jadi silsilah itu sambung, Pak. Sanad itu bersambung. Inilah keistimewaan dari umat Rasulullah SAW memiliki sanad. Bayangkan, Imam Al-Bukhari, Imam Al-Humaydi, Imam Syafi'i, Imam Malik, kemudian Imam Nafi', kemudian sampai kepada Ibnu Umar, dari Ibnu Umar berguru kepada Rasulullah SAW. Jadi teman-teman yang ingin menambah ilmu, perbanyaklah baca buku. Tapi tidak cukup hanya membaca buku, kita harus berguru. Kata para ulama, orang yang gurunya adalah buku, maka yang dia dapatkan lebih banyak kehilangannya. Artinya apa? Banyak yang hilang. Hukum-hukum tidak bisa dia dapatkan. Keberkahan ilmu tidak bisa dapatkan karena yang dia tuntut adalah buku, bukan dari seorang guru. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari hari ini. Jika ada yang ingin bertanya ataupun ada yang ingin menambahkan, kami persilahkan. Silakan Pak Syarif atau Pak Nofizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Tafadhol Pak Iskandar. Assalamualaikum Ustaz Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustaz ya, sekeluarga? Alhamdulillah sehat Pak Iskandar. Alhamdulillah. Ustaz, kan banyak ada pernyataan dari teman-teman dalam rekan muslim mungkin ya, yang menyatakan bahwa beruntunglah kita yang dilahirkan sudah
dalam kondisi beragama Islam, karena orang tua kita kebetulan juga beragama Islam. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana Allah SWT memberikan kelahiran kepada seseorang yang hidup di pelosok ujung dunia, katakanlah yang Simulaja ujung dunia Indonesia yang sangat kecil seperti Wamena atau Papua atau Irian Jaya, yang kita nggak ngerti bahasa orang Papua, mereka masih pakai koteka dan sebagainya, nggak pernah tahu akan agama Islam sampai kemudian mereka meninggal dunia. Lalu apakah mereka kita bilang kafir ya? Mohon tanggapannya Ustaz. Apakah ini merupakan takdir dari Allah bagi orang lain yang tidak mengenal Islam karena belum sampai pada dia tentang hujah atau apa? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kurang lebih pertanyaan begini Pak Izan. Apakah orang-orang yang belum mengenal Allah karena keterbatasan akses, keterbatasan komunikasi, tidak tahu dengan ajaran Islam, apakah mereka harus bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin kira-kira seperti itu. Nah, ini teman-teman, kita perluas pembahasannya. Meskipun masih ada khilaf di antara ulama. Saya akan sebutkan contoh bagaimana ketika ulama mengatakan, mohon maaf, ketika menafsirkan Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengazab sebuah kaum sehingga Allah mengutus kepada mereka satu utusan, entah itu nabi atau rasul. Maka ketika tidak ada nabi, tidak ada rasul yang Allah utus ke dalam sebuah kaum itu, dia tidak diazab. Maka dengan ayat ini sudah jelas. Orang yang tidak sampai kepada mereka ajaran agama Islam karena terbatasnya akses informasi, akses transportasi, tidak ada dai yang berdakwah ke sana, maka orang-orang yang berada di pedalaman itu tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalil Al-Qur'an tadi. Nah, sama dengan orang ahlul fatrah. Ahlul fatrah apa Ustaz? Orang yang hidup di zaman fatrah. Fatrah itu adalah kekosongan utusan. Jadi antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi sebelumnya ulama. Nah, ketika tidak ada Nabi yang diutus oleh Allah dalam masa kekosongan ini, artinya Nabi sebelumnya sudah meninggal, kemudian tidak ada orang yang berdakwah. Sampai Nabi setelahnya diutus oleh Allah. Nah, masa kekosongan ini teman-teman, ulama sepakat. Semua yang hidup dalam ahlul fatrah masuk surga, Pak. Karena tidak ada dakwah nyampe ke sana. Allah pun tidak mengutus utusan. Seperti misal orang-orang yang hidup di pedalaman, pedalaman misal daerah Papua dan sebagainya. Masih ada Pak orang-orang yang hidup di dalam hutan. Belum ada dai yang ke sana. Tidak ada orang yang mendakwahkan. Dan dia memang tidak pernah mendengar apa itu Islam, apa itu Allah, apa itu Rasulullah. Belum sama sekali mendengar. Maka atas ketidaktahuannya ini, Allah tidak akan mengazab mereka. Semua ahlul fatrah masuk surga. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah." Kami, kata Allah, tidak akan mengazab sebuah kaum yang belum diutus kepada mereka satu utusan. Utusan ini Rasulullah SAW atau para nabi sebelumnya. Kita yang memiliki kesempatan, ada fasilitas, ada waktu, ada kemudahan, dianjurkan untuk mendakwahi mereka. Apa pahala yang bisa kita terima Ustaz ketika kita mendakwahi seseorang, kemudian seseorang itu dengan izin Allah mendapatkan hidayah? Kata Rasulullah SAW, orang yang mendakwahkan kepada seseorang, kemudian dengan dakwahnya orang itu bisa bertaubat mendapatkan hidayah, maka selama dia hidup, Pak, selama dia beribadah, orang yang mendakwahkan tadi akan mendapatkan pahalanya. Sama halnya dengan kita mengajarkan Al-Quran. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika seseorang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sebuah ayat, karena ajruhu kullama tuliyat. Jadi setiap orang yang diajarkan itu membaca Al-Quran, membaca amma yatasaalun anin naba'il sampai selesai,
Setiap orang ini membaca ayat itu, setiap itu guru itu akan mendapatkan pahalanya. Jadi teman-teman, ini fadilah dari Rasulullah SAW dalam hadisnya bahwa kita dianjurkan untuk mengajarkan Al-Quran sama dengan mengajarkan ajaran agama yang lain. Kira-kira seperti itu Pak Iskandar. Wallahu taala alam shawab. Syukran, Syekh. Ya, syukran, Syekh. Nah, kan. Kalau Bapak Ibu yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu, silakan dibuka mikrofonnya. Atau sambil menunggu nih, Ustaz. Halo. Ada dari chat. Halo, Pak Sari Oh. mau nanya. Oh iya, tafadhol Bu, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan tadi Ustadz bahas tentang pekerjaan atau rezeki ya. Nah, apakah pekerjaan sebagai marketing yang membantu orang lain untuk mempunyai rumah, tempat usaha, ruko atau kios, atau bahkan beli tanahnya aja secara syariah, artinya cicilannya hanya melalui developer. Nah, pekerjaan ini apakah bertentangan dengan agama karena membuka pintu hutang? Terima kasih Ustadz. Baik. Pertanyaan terakhir insya Allah teman-teman ya. Hutang memang berat tanggung jawabnya teman-teman. Dunia dan akhirat. Orang yang diberikan amanah hutang adalah, kata Muhammad bin Sirin, adalah orang-orang yang biasanya punya dosa masa lalu. Muhammad bin Sirin berkata, "Wallahi inni la'a'lamu dzambal ladzi hamala bihi 'ala dayn." Sesungguhnya aku tahu ada dosa yang pernah aku lakukan sehingga membuat aku sekarang punya hutang. Hutang apapun itu, hutang dagang, hutang pribadi dan sebagainya. Jadi ketika kita diberikan hutang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan itu adalah Allah. Jadi kita harus yakin dulu ini. Semua tidak akan pernah terjadi kecuali Allah izinkan. Jangankan hutang 1 miliar, 1 juta Pak. Kalau Allah bilang tidak hutang, maka tidak akan kita punya hutang. Banyak orang yang untuk berhutang 1 juta saja tidak ada yang percaya. Maka hutang itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Berapapun jumlahnya, ketika seseorang ingin menyelesaikan dunia, kata Rasulullah SAW, pasti Allah akan selesaikan di dunia. Nah, kemudian bagaimana menyelesaikan Ustaz? Menyelesaikannya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang memang Allah lihat kepantasannya. Kalau Allah lihat orang ini sudah pantas selesai masalahnya, Allah selesaikan. Tidak perlu cara. Kita biasanya fokus kepada hal-hal yang bersifat teknis. Dihitung, memang bagus. Tapi solusi itu tidak teknis. Kata Allah dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Bahwa solusi dari semua problem yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita adalah takwa. Kalau kita bertakwa kepada Allah, tidak bermaksiat, baik dalam keadaan ramai ataupun kita sedang sendiri-sendiri. Kalau lagi banyak orang, alim. Tapi kalau sendiri, di dalam rumah, di sebuah kamar, dimatikan lampu, dikunci pintu, orang ini bermaksiat. Maka orang yang seperti ini belum dikategorikan sebagai orang yang bertakwa. Kalau bertakwa, dikasih solusi. Kalau belum bertakwa, dipending solusinya. Jadi teman-teman yang sudah berdoa, masalahnya belum selesai, belum diberikan solusi, bisa saja ada salah satu dari anggota tubuh kita yang belum bertakwa. Tangannya mungkin sudah bertakwa, tidak mencuri, tidak mengambil hak orang lain. Tapi mungkin mulutnya belum bertakwa. Masih membicarakan aib orang lain, masih bergosip, masih bergunjing, berghibah, dan sebagainya. Maka jika ada salah satu anggota tubuh yang belum bertakwa, belum dihadirkan solusi itu. Mulutnya sudah bertakwa, Ustaz, sudah gak ngomongin orang. Oh, mungkin telinganya belum bertakwa. Masih sering dengerin gosip, masih sering dengerin curhat masalah orang lain, dan sebagainya. Mulutnya sudah bertakwa, Ustaz. Telinganya sudah bertakwa.
tangannya juga sudah bertakwa, mungkin matanya belum bertakwa. Masih melihat maksiat, melihat aurat perempuan yang, mohon maaf, bukan muhrimnya. Handphonenya masih sering bermaksiat, laptopnya masih bermaksiat. Maka ketika maksiat ada di mata, solusi juga tidak Allah hadirkan. Jadi syarat datangnya solusi dalam Quran surat At-Talaq disebutkan, wa may yattaqillah, harus bertakwa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusinya Allah hadirkan. Yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan solusi dari setiap problem yang Allah hadirkan. Ada solusinya. Cepat atau lambat, besar atau kecil, semua Allah yang tahu persis kapan waktunya. Kalau Allah sudah rasa pantas, beres, Pak. Kalau Allah belum merasa pantas, tidak dibereskan. Apapun usahanya. Maka sering kita temukan orang yang sudah usaha mati-matian untuk menyelesaikan semua problem yang ada di hidupnya, ternyata masalahnya tidak berkurang, utangnya bertambah. Ini kalau Allah tidak inginkan hamba itu selesai dari permasalahannya. Jadi yang harus dibenahi adalah ketakwaan kita masing-masing. Semoga kita Allah membantu semua urusan kita. Nah, masalah yang membuka pintu hutang, tentu hutang ini bukan perkara yang diharamkan. Dalam agama diperbolehkan. Maka jika tujuannya baik, orang marketing ini mendapatkan pahala. Ketika kita ingin membantu orang, niatkan, ya Allah, saya menjual rumah ini, bekerja sebagai marketing, saya ingin membantu orang-orang yang sedang membutuhkan rumah. Saya ingin membantu orang-orang yang tadinya terkena riba agar terbebas dari transaksi KPR yang ada ribanya. Nah, dengan niat kita seperti itu, kita sudah mendapatkan pahala meskipun belum ada satu rumah pun yang terjual. Jadi niatkan bahwa kita ingin menghindarkan orang-orang kepada transaksi riba. Maka dengan niat yang baik, kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun membuka pintu hutang, tentu dalam KPR ada prosesnya, ada surveinya, nanti dilihat datanya, dievaluasi kelayakannya. Jadi insya Allah ibu pekerja itu halal, meskipun ada hutangnya. Hutang ini memang diperbolehkan, meskipun tidak dianjurkan. Dalam kondisi tertentu Rasulullah SAW juga berhutang. Oh, masa Ustadz, Nabi berhutang? Nabi berhutang. Suatu ketika Rasulullah SAW tidak memiliki cadangan makanan, istri-istrinya kelaparan, beliau juga kelaparan, maka datanglah Fatimah, anak beliau yang menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kemudian melahirkan anak Hasan bin Husain. Fatimah datang ke rumah Rasulullah SAW membawa sepotong roti. Kata Rasulullah SAW, ya Fatimah, wallahi hadza awwalu ta'amin akalahu abuka mundu salat ayyam. Wahai Fatimah, demi Allah, roti yang kamu bawa ini adalah makanan pertama yang saya makan sejak 3 hari terakhir. Artinya, selama 3 hari beliau tidak makan. Bahkan di riwayat disebutkan, beliau Rasulullah SAW, Nabi yang sangat mulia ini, mengikatkan 3 batu di atas perutnya, Pak. Mengikat agar rasa lapar itu tidak menyakitkan. Nah, kalau kosong kan bunyi, Pak. Maka Rasulullah diikat perutnya dengan 3 batu. Kok bisa, Ustaz? Seorang Nabi berhutang? Bisa. Kenapa? Nabi gak minta bantuan sama sahabat-sahabat yang kaya. Nah, itulah bedanya Nabi dengan kita. Nabi ada masalah sebesar apapun tidak pernah meminta bantuan kepada manusia. Kalau Nabi mau minta bantuan dari sahabat yang kaya, nggak punya utang, Pak. Apalagi utangnya karena beliau untuk makan. Jadi kalau bukan untuk makan, beliau tidak berhutang. Untuk berperang, beliau berhutang. Untuk berdakwah, beliau sempat berhutang. Nah, kalau Rasulullah meminta bantuan kepada manusia, selesai urusannya. Tidak mungkin Rasulullah berhutang kepada seorang Yahudi yang bernama Abu Syahmah. Abu Syahmah bilang, ketika Nabi sudah meninggal, mohon maaf, Nabi masih meninggalkan hutang. Oh, Abu Bakar bilang, saya yang bayar. Kata Umar, saya yang bayar, karena sahabat kaya. Meskipun utangnya tidak seberapa. Kalau uang kita, Rasulullah SAW waktu itu punya utang sekitar 750.000 saja. Tidak sampai 1 juta rupiah.
untuk menukarkan dengan gandum. Nah, Abu Bakar berkata, saya yang bayar. Umar bilang, saya yang bayar. Kata Abu Syahmah, orang Yahudi tadi, tidak perlu kalian bayar. Karena nabimu ketika berhutang, ngasih jaminan. Apa jaminannya? Baju perang, Pak. Kata Abu Syahmah, karena nabimu nggak bayar, maka saya anggap lunas dengan adanya jaminan ini. Jadi teman-teman, disyariatkan kalau berhutang harus ada jaminan. Ini teman-teman, mohon saling mendoakan dalam permasalahan ini agar semua yang Allah berikan ujian dalam hidupnya, diberikan masalah finansialnya, Allah angkat keharmonisan dalam rumah tangganya, Allah segera berikan solusi untuk kita semua. Allah mudahkan semua urusan kita agar kita tidak terganggu dalam beribadah, agar kita lancar dalam berdakwah. Ini yang bisa kita bahas teman-teman pada pagi hari ini. Insya Allah besok hari Ahad kita libur sebentar. Kemudian hari Senin pagi kita mulai lagi kajian Arba'in hadis yang nomor 41 dan 42. Hari Selasa insya Allah kita sudah koordinasi, kita akan ganti buku. Dari Pak Nofizal kita sudah koordinasi, kita lanjutkan ke hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kitab Arba'in ini adalah pelajaran hadis dasar kalau orang sedang belajar hadis. Nah setelah itu naik levelnya ke hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Teman-teman bisa download PDF-nya, ada buku Arabnya asli, ada yang sudah terjemahan. Jadi tinggal cari di Google kitab Riyadhus Shalihin PDF. Nah itu silahkan download sebanyak-banyaknya. Begitu ada yang mendownload, silahkan share ke teman-temannya agar teman-teman kita bisa belajar lebih mudah. Nah baiklah teman-teman, kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.